Perjuangan merintis desa wisata tentu bukan hal mudah. Perlu kerjasama dari seluruh elemen untuk mewujudkannya. Sosialisasi dan komunikasi pada warga menjadi kunci utama demi peningkatan taraf hidup masyarakat dan demi bakti pada NKRI. Perjalanan saya berlanjut menuju satu desa di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Meski dekat dengan zona pariwisata Anyer yang telah lama terkenal dengan keindahan pantainya, potensi wisata di sekitar wilayah ini masih belum tergali maksimal. Enam kilometer dari jalan utama Anyer Carita, Anda akan menemukan sebuah desa wisata bernama Desa Wisata Cikolelet. Desa ini secara administratif terletak di Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Desa Cikolelet saat ini berstatus desa wisata rintisan yang tengah mengembangkan berbagai atraksi wisata dan infrastruktur penunjang agar semakin nyaman dan menarik wisatawan. Kenapa kami mengkerucut pengembangan kami dalam rangka berinovasi di bidang wisata? Karena Cikolelet mempunyai potensi yang bisa dikembangkan menjadi desa wisata. Cikolelet mempunyai 4 daya tarik wisata yang bisa dikembangkan. Cikolelet mempunyai kesenian tradisional, kemudian Cikolelet juga mempunyai tradisi budaya, Cikolelet mempunyai kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif warga, kemudian Cikolelet juga mempunyai pesona alam yang luar biasa. Di samping itu Cikolelet juga masuk dalam kawasan zona wisata Anyer Cinangka yang sangat dekat sekali dengan wisata Anyer. Tujuan kami berinovasi dalam rangka pengembangan desa adalah dalam rangka meningkatkan indeks desa mandiri. Merintis sebuah desa wisata menjadi tantangan bagi aparat desa setempat. Kejelian melihat potensi wisata dan sosialisasi pada masyarakat menjadi 2 poin utama. Oleh karenanya, dibutuhkan kepemimpinan yang bertanggung jawab dan teguh pada tujuan untuk mewujudkannya. Hambatan awal memang ketika kita merintis memang tidak mudah. Kita harus meyakinkan masyarakat tujuan daripada pengembangan wisata. Kemudian juga tadi itu aksesibilitas jalan, penerang umum dan lain-lain. Artinya ini hambatan, tetapi mungkin ada beberapa solusi yang sudah dikerjakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Di awal-awal merintis dalam rangka pengembangan wisata, kami terus terang didampingi dan digandeng oleh Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti dalam rangka pengembangan wisata. Yang mereka lakukan adalah beberapa program yang dilakukan oleh Trisakti ke Desa Wisata Cikolelet adalah dalam rangka pembinaan kualitas sumber daya manusia dalam rangka pengembangan wisata. Seperti pembinaan pelatihan guide, kemudian pelatihan homestay dan lain-lain itu dilakukan oleh Trisakti. Konsep pengembangan desa wisata yang diwujudkan di Desa Cikolelet salah satunya memanfaatkan potensi alam yang tersebar di kampung-kampung Desa Cikolelet. Pengembangan Desa Wisata Cikolelet mempunyai konsep 1 RW 1 destinasi wisata. Sementara kita ada 11 RW dan 6 RW ini sudah menjadi destinasi wisata sesuai dengan potensi di kampungnya masing-masing. Nah, rencana ke depan tempat kita ini adalah aliran Sungai Cigede, namanya ini Lewi Rangkong. Kita ke depan ini akan mengembangkan di sini adalah wisata alam yang berbasis glamping atau tempat-tempat camping alam dan kegiatan-kegiatan lainnya. Ini adalah buah kerjasama antara investor dengan Desa Wisata Cikolelet. Nanti kami akan konsep, akan kami desain pembangunan dalam tahap awal pengembangan wisata Lewi Rangkong ini. Satu, kita akan membuat camping area, kemudian ada juga mini resto, kafe-kafe gunung, kemudian nanti ada tempat-tempat untuk glamping dan lain-lain. Di samping juga karena ini bersebelahan dengan sawah, nanti juga mungkin ke depan kita akan mengembangkan edukasi wisata bagi kalangan-kalangan pendidikan. Potensi Desa Wisata Cikolelet juga ada di antara aktivitas masyarakat desa yang juga pelaku UMKM. Antara lain budidaya jamur tiram, pengolahan kopi setempat, dan pemerahan susu kambing etawa yang kemudian dikemas dengan rapi
untuk menjadi buah tangan bagi wisatawan. Yang awalnya mereka mengembangkan UMKM itu hanya sebagai usaha saja, sekarang ketika menjadi desa wisata Cikolelet, masyarakat di samping mengembangkan usahanya, tetapi juga ada destinasi kunjungan-kunjungan wisatawan dalam rangka melihat kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat, terutama ekonomi kreatif. Artinya masyarakat, pengunjung wisata yang datang itu tidak hanya melihat hasil produksinya, tetapi mereka ikut proses pembuatan produksi itu dalam rangka destinasi wisata. Artinya ada dua pendapatan bagi warga di samping usaha, tapi mereka juga menjadi bagian daripada pelaku wisata di desa wisata Cikolelet. Pengembangan ekonomi kreatif masyarakat juga memanfaatkan sumber daya alam dari desa Cikolelet. Hal ini tercermin dari budidaya pembuatan emping, makanan ringan dengan tekstur renyah dari buah melinjo yang pohonnya dapat dengan mudah Anda temukan di wilayah desa Cikolelet. Ibu, halo. Tak hanya memperhatikan, pengunjung juga dapat mencoba langsung pengalaman mengupas kulit melinjo bersama warga. Bu bisa ngupasin berapa banyak sehari? Ya kalau banyak mah dapat sih kadang 5 kilo, kali 10 kilo, kalau lagi banyak mah. Ternyata pekerjaan ini membutuhkan kesabaran, ketelitian, dan kehati-hatian karena bisa saja terjadi peradangan pada kulit akibat kontak dengan getah melinjo. Buah melinjo yang sudah dikupas kemudian diberikan ke pengrajin lainnya yang bertugas memasak dan mencetak emping. Proses pembuatan emping di sini masih menggunakan cara-cara tradisional. Ya, itu mentahnya. Mentahnya terus disangrai dulu. Disangrai, disangrai digeprek. Disangrai digeprek. Nah, digeprek. Itu kayak gini. Oh, dipisahin dari loyangnya terus ditaruh ke sini. Dijemur. Animo masyarakat kami ya dalam rangka pengembangan desa wisata ini mendukung penuh. Artinya masyarakat antusias dalam rangka pengembangan desa wisata. Sebab mereka sadar bahwa dengan pengembangan desa wisata ini dapat meningkatkan kegiatan-kegiatan, inovasi-inovasi dan geliat warga dalam rangka ekonomi kreatifnya. Kesenian juga menjadi salah satu atraksi wisata di Cikolelet. Alunan musik tradisional dilengkapi nyanyian dengan lirik yang dekat dengan budaya masyarakat, serta dipentaskan di hamparan sawah, memberikan kesan nyaman dan damai. Harapan kami dalam rangka pengembangan wisata ini, yang pertama adalah dalam rangka inovasi desa, yang kedua dalam rangka meningkatkan pendapatan asli bagi desa, yang selanjutnya ada bagaimana kemudian dengan pengembangan inovasi di bidang wisata ini kami mampu meningkatkan perekonomian warga, yang selanjutnya ada dalam rangka pelestarian seni dan budaya. Meski masih berstatus rintisan, berkat kerjasama yang baik antara aparat desa, warga, dan binaan akademisi STP Trisakti, Desa Cikolelet berhasil diakui dan mendapat berbagai penghargaan. Alhamdulillah, selama ini Trisakti membina Desa Wisata Cikolelet, dan buah kerjasama antara Trisakti dan Desa Wisata Cikolelet, pada tahun 2021 Cikolelet menjadi 50 besar desa terbaik tingkat nasional. Dan Alhamdulillah kami adalah bintangnya pada waktu itu, sebab kami mendapatkan dua trofi. Yang pertama adalah juara kelima Desa Rintisan, yang kedua adalah juara terfavorit. Yang terfavorit ini langsung diserahkan oleh Pak Menteri pada waktu itu. Berkat penghargaan dan binaan dari pihak-pihak terkait, aparat dan masyarakat Desa Cikolelet terus semangat mengembangkan potensi di wilayahnya. Keinginan kita ke depan, harapan kita ke depan, bagaimana kemudian dengan inovasi yang kita kembangkan di bidang wisata ini, satu, perekonomian warga lebih meningkat lagi. Dan tidak kalah pentingnya bagaimana kemudian dengan income yang masuk dari sektor wisata ini dapat menyumbangkan PAD yang cukup besar bagi Desa Wisata Cikolelet. Sehingga harapannya kita mempunyai target Cikolelet ini
pada tahun 2027 Cikolelet menjadi desa wisata mandiri. Kegigihan warga Cibuntu di Kuningan dan Cikolelet di Serang membuat saya ingin menggali lebih dalam proses para akademisi dalam pendampingan desa wisata hingga meraih berbagai prestasi. Kami akan kembali dengan perbincangan dari akademisi tentang cerita mereka dalam membina berbagai desa di penjuru Indonesia menjadi desa wisata.